Kali ini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana untuk membantu menegakkan diagnosis tinea atau jamur. Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Nia Ayu Saraswati, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana untuk membantu menegakkan diagnosis jamur atau tinea. Yang pertama, nanti saya akan mendemonstrasikan pembuatan spesimen dari kelokan kulit, lesi di kulit kepala, serta lesi di kuku. Yang kedua, pembuatan preparat dengan cairan KOH. Dan yang ketiga, interpretasi hasil mikroskopis dari preparat tersebut. Sebelumnya, mari kita persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, objek dan cover glass, blade nomor 15, pinset untuk epilasi rambut, cairan KOH 10 dan 20%, alkohol pads. Api bisa dari bunsen ataupun korek api. Dan jangan lupa untuk universal precaution, persiapkan sarung tangan serta hand sanitizer. Sebelum memulai, kita lakukan tindakan aseptik dan antiseptik. Menggunakan sarung tangan, kemudian kita perhatikan lesi kelainan kulitnya. Anggap saja ini suatu lesi kelainan kulit yang dicurigai sebagai jamur. Bersihkan dengan alkohol swab. Kemudian kita akan melakukan pengerokan kulit dengan menggunakan blade nomor 15. Kumpulkan spesimen di objek gelas. Cara pengerokan dilakukan pada kelainan kulit yang paling aktif. Biasanya pada kelainan kulit akibat jamur, lesi yang paling aktif adalah di bagian pinggir. Kita lakukan pengerokan. Pastikan spesimen yang dihasilkan cukup. Untuk pengambilan spesimen dari kuku, lakukan aseptik antiseptik di daerah yang akan dilakukan pengambilan kulit, lesi kulit. Kemudian kita lakukan pengerokan pada daerah proksimal kuku yang dicurigai mengalami kelainan jamur. Ambil bagian dalam yang tebal, kemudian lakukan pengerokan seperti ini. Kumpulkan pada objek gelas semua kuku bagian dalam yang bisa terambil dikerok. Untuk lesi di kulit kepala, kita bersihkan dahulu aseptik antiseptik daerah lesi yang kita curigai. Kemudian sama seperti kerokan kulit yang di kuku ataupun di kulit, kita lakukan kerokan pada squamanya, atau biasanya kalau pada anak kecil dengan kecurigaan tinea capitis dapat dilakukan pengerokan pada pitaknya. Untuk lesi kelainan kulit kepala, biasanya pada anak-anak ada pitak, cari daerah yang pitaknya yang dicurigai sebagai kelainan kulit, biasanya bersisik dan pitak ya. Kita lakukan pembersihan dengan alkohol swab. Kemudian selain dilakukan pengerokan kulit seperti tadi, kita juga perlu mengepilasi atau mencabut ya rambutnya yang kita curigai sebagai jamur di kulit kepala seperti ini sampai ke akarnya, baru disimpan ke objek gelas tadi. Baik, selanjutnya kita akan menetesi kerokan kulit tadi
Pastikan squama yang dikumpulkan cukup. Teteskan dengan KOH 10%. 1 tetes. Kemudian tutup dengan cover glass. Untuk sediaan kuku dapat langsung diteteskan larutan KOH 20%, atau jika memang spesimen kukunya keras dapat terlebih dahulu dihancurkan, kemudian ditutup dengan cover glass. Untuk preparat rambut pun sama, dibubuhkan KOH untuk melihat adakah jamur di batang rambut ataupun di luarnya ya. Jadi kita bisa melihat endotrik dan eksotrik dari jamur di dalam rambut. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Jangan lupa bubuhkan identitas. Kemudian dipanaskan di atas api beberapa saat. Ada metode pengambilan spesimen kerokan kulit yang lain, misal pada lesi-lesi kulit dengan squama halus, contoh pada lesi kulit dengan dugaan tiriasis versicolor. Kita dapat membersihkan terlebih dahulu lesi yang kita curigai, biarkan mengering, kemudian dapat diambil selotip seperti ini, ditekan-tekan, lalu tarik. Lakukan juga pada bagian yang sisi lain yang lebih aktif. Selanjutnya, siapkan objek gelas yang telah ditetesi KOH 10%. Tempelkan selotip yang tadi sudah direkatkan ke kelainan kulit. Seperti ini. Jangan lupa memberikan identitas, juga melewatkannya ke dalam api beberapa saat.